Shalom, ketemu lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam channel Nada dan Firman Tuhan setiap pagi. Hari ini saya akan bawa saudara untuk terus dalam eksposisi kitab Roma pasal 6, masih di pasal 6, dan kita akan angkat ujian kehendak Tuhan laksanakan. Haleluya. Kuasalah Yesus di hatiku. Pakailah aku sesukamu, bukan pakailah hidupmu suka-sukamu. Oke, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu jadikan dirimu dipakai oleh Tuhan sebagai senjata-senjata kebenaran yang ditulis di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13. Masih di sana ya, saya masih membawa kita di sana. Sekali lagi, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Jangan pakai tubuhmu diserahkan kepada dosa, tetapi serahkanlah dirimu, tubuhmu, serahkanlah tubuhmu kepada Allah supaya dapat dipakai sebagai senjata kebenaran. Jadi perhatikan baik ya di sana. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jangan pakai tubuhmu itu untuk diserahkan kepada dosa. Sekarang pandanglah, kamu dahulu mati, tetapi sekarang kamu hidup bagi Allah. Dan Tuhan minta, nih, makanya pakailah aku sesuka. Karena apa? Karena aku menyerahkan seluruh anggota tubuhku. Setiap pagi, bangun pagi, hal yang pertama saya katakan kepada Tuhan, selain saya mengucap syukur, menyembah Dia, yang saya lakukan adalah menyerahkan seluruh anggota tubuhku, dari ujung rambut yang sudah habis ini sampai kepada seluruh keberadaan hidupku. Tuhan, ini aku. Pakai aku.
Jadikan aku alatmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Jangan dipakai untuk melakukan kejahatan. Jangan dipakai untuk melakukan dosa. Jadi saudara, ini benar. Yang benarnya demikian. Allah mau supaya saudara memahami atau memandang, melihat dirimu. Bukan karena kamu sudah mati dahulu bagi dosa, tetapi sekarang kamu hidup bagi Allah. Itu dia yang paling enak. Sekarang saya hidup bagi Allah, bukan hidup bagi dosa. Seringkali tanpa kita sadari apa yang kita sudah berikan kepada Allah dalam pelayanan, kita tidak memuliakan Allah dengan itu, malah kita minta untuk dihormati, kita minta untuk dihargai, kita minta untuk mendapatkan sesuatu. Saudara, kalau Anda memberi dengan imbalan, pemberianmu tidak tulus dan Anda tidak menyerahkan anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Menjadikan anggota tubuh sebagai senjata kebenaran itu tidak mudah, saudara-saudara. Sangat tidak mudah. Benar-benar tidak mudah. Ini hal yang tersulit dalam hidup ini. Karena orang terbiasa. Ini jujur saya mau kasih tahu, kita terbiasa. Saudara, saya terbiasa hidup dalam dosa. Karena memang kita masih pakai tubuh yang sama. Setelah Anda dan saya ditebus, diselamatkan, diberi jaminan kepastian keselamatan, anugerah itu ditaruh di dalam bejana tanah liat yang rapuh, yang rusak, yang sudah hancur. Dalam bejana yang kotor, yang rapuh ini, Allah mau supaya dia dimuliakan. Karena itu tanpa penyerahan diri penuh, tanpa penyerahan diri secara total kepada Allah, maka saya mau kasih tahu, Anda tidak menjadikan dirimu sebagai senjata kebenaran. Orang yang mau jadi berkat itu dia benar-benar menyerahkan hidupnya secara total. Total life, ya kan? Jadi kalau saudara tidak memberi diri saudara, hidup saudara secara total, maka terkadang dalam pelayanan ini, Tuhan saya sudah buat begini, kenapa saya nggak dihormati ya? Tuhan saya sudah buat begini, kenapa saya nggak dihargai ya? Hai. Kadang kita meminta tanpa kita sadar, dan itulah kesombongan rohani yang ternyata masih dalam, masih jauh, masih bercokol dalam diri kita. Ayo buang. Ya, kalau kita buat sesuatu memang untuk Tuhan. Di gereja ini Anda melakukan, di pelayanan mana saja, di gereja mana saja, ya, kalau Anda punya konsep melakukan untuk manusia, seringkali memang yang terjadi adalah kekecewaan. Dan kalau Anda keluar dari sebuah gereja dengan catatan kekecewaan, saudara, karena Anda merasa kecewa, merasa diri tidak dihormati, tidak dihargai, Anda pergi ke persekutuan yang lain, Anda pembawa masalah di sana. Karena Anda belum selesai dengan dirimu. Halo saudara, selesaikan dirimu dengan Tuhan. Saya sudah selesai dengan diri saya. Apapun orang mau bilang saya, no problem sama saya. Terkadang orang maki saya, biarin aja. Saya anaknya Tuhan, saya anaknya Raja, saya pemilik alam semesta. Wow, saya anaknya pemilik alam semesta. Saya terlalu besar di matanya Allah. Karena saya, dikatakan di Alkitab, kita ini adalah biji matanya Allah. Loh, sebagai biji mata Allah, ingat baik, Allah punya mata tersorot dalam hidup saudara. Karena itu persembahkan tubuhmu kepada Allah. Anggota-anggota tubuh ini dipersembahkan kepada Allah sebagai senjata-senjata kebenaran, yang melalui anggota tubuhmu, mulutmu menyampaikan kebenaran, pikiranmu menyatakan kebenaran, hatimu menunjukkan kebenaran, cara hidupmu menyatakan kebenaran. Enak hidup kita, jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu karena ada apanya, Anda belum selesai dengan dirimu. Jangan melayani Tuhan karena ada apa-apa. Karena ada jabatan saya melayani, karena ada kedudukan saya melayani, karena ada diberi ini saya mau melayani. Jangan. Saya tidak dapat jabatan apapun, saya akan melayani karena saya menyerahkan hidupku total life
For God Jesus Christ. Saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Ini Tuhan, pakai aku. Jadikan aku alatmu. Aku pengen hidupku berguna terus sepanjang hidupku. Gak tahu sampai kapan. Artinya sepanjang saya hidup, saya tidak tahu sampai kapan saya berakhir di dunia ini. Tapi selagi ada waktu saya, Tuhan kasih bagi hidup saya mau pergunakan sebagai senjata kebenaran. Untuk terus bicara tentang kebenaran. Dan terus menghadapi, memberi dampak hidup yang benar. Dan terus memberi konsep-konsep yang benar. Sehingga banyak orang mendapat berkat. Dan kebenaran itu menjadi nyata dalam hidup kita. Jangan saudara membicarakan tentang kebenaran. Tapi Anda sedang berjalan dalam konsep yang tidak benar. Orang yang berjalan dengan konsep yang tidak benar. Dia hanya memberi diri dia untuk sebuah pujian, untuk sebuah jabatan, untuk sebuah apalah itu di dunia ini. Karena memang dunia selalu memberikan itu. Tapi Allah beda. Tuhan bilang engkau mau menjadi terbesar, engkau harus menjadi yang terkecil. Engkau menjadi terkemuka, engkau harus menjadi pelayan. Jadi kalau Anda mau diakui oleh Tuhan, memang ini konsep Allah beda dengan konsep dunia. Ikuti konsep Allah supaya Anda diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, saudara diberkati.